Next lesson adalah kita akan belajar untuk gimana caranya menghandle pistol lu sendiri dan ngebidik kemudian sampai menembak. We've lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Oke, next lesson adalah kita akan belajar untuk gimana caranya menghandle pistol lu sendiri dan ngebidik kemudian sampai menembak. Yang pertama adalah kita harus tahu cara ngebidik dulu ya. Yang kita ketahui di sini ada yang namanya pisir dan pijira, atau yang populer namanya adalah iron sight, atau ya singkatnya sight aja sih. Kita harus sejajarkan pisir belakang, kemudian dengan pisir depan, atas, bawah, kanan, kiri itu harus sejajar. Pisir depannya harus berada di tengah-tengah pisir belakang. Kemudian kita sejajarkan dengan target, kemudian kita menembak di situ. Tapi banyak orang yang skip akan satu hal lagi. Setelah kita fokus di sini, fokus di pisir depan, fokus di target, ketika semua sudah align, ketika semua sudah sejajar, kita kembali lagi fokus di pisir depan. Oh, berarti targetnya itu buram dong. Gak apa-apa. Yang penting targetnya itu masih ada di peripheral vision lu. Selama lu bisa fokus di sini, dan ini udah pasti sejajar, sana udah sejajar, itu pasti akan tepat. Dan teman-teman harus melatih ini berulang kali. Kalau teman-teman balik lagi fokusnya malah ke target, itu kemungkinan besar akan miss kanan kiri atas bawah. Itu semua dilatih berulang kali. Dan untuk membidik itu lu harus take your time. Pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet. Kemudian kita lanjut ke bagian grip. Kalau grip yang semua orang ketahui, gue akan bahas satu hal. Kadang kalau misalnya kita melihat di film, kita melihat orang tuh ngegrip pistol tuh seperti ini, bukan? Dan katanya kenapa tangan kiri di bawah sini itu gunanya untuk menahan magasin yang jatuh atau ngambil magasin yang jatuh. Sebenarnya ini nggak perlu teman-teman. Grip yang benar adalah pertama tangan kanannya, tapi kalau misalnya ada yang kidal, tinggal di mirroring aja ya. Pertama, tangan kanan itu harus dipetokin ke yang namanya duck bill. Ini nama duck bill. Seperti ini. Kemudian 3 jari bawah ini grip seluas-luasnya, dan jempol di sini dia ada yang namanya coakan. Kalau misalnya di pistol grip di sini ada coakan, ini namanya thumb rest, taruh di sini. Mau ini begini bebas. Atau kadang kalau gua seringnya adalah di atas safety. Kalau ada yang pistol yang ada safety-nya. Kemudian tangan kirinya seperti apa nih? Tangan kirinya simpel. Di tengah-tengah ruas ini itu ditaruh di ujung jari ini. Jadi di depan sini. Ya, bisa dilihat di dalam close up ya. Kemudian yang di sininya kedua jempol itu ngarah ke depan, ngacung ke depan. Jadi ini sebagai acuan kita menuju ke target, ya. Jempol kanan harus selalu di atas jempol kiri. Karena kalau misalnya jempol kanannya dijepit kayak begini, gripnya akan hilang. Kenapa gripnya akan hilang? Jadi ketika kita menembak, tangan kanan itu menggunakan 30% power dan tangan kiri itu menggunakan 70% power. Kenapa tangan kanan itu lebih lemah? Padahal tangan kanan itu yang menahan recoil. Untuk menahan recoil itu sudah otomatis ketika kita melucuti dan meluruskan tangan seperti ini. Ini adalah fondasi yang sebenarnya sudah cukup untuk menahan recoil. Oke? Tangan lurus tapi nggak lurus banget. Ototnya tekuk dikit agar ini tetap tegang. Jadi mengeluarkan efek kayak suspensi. Jadi menahan impact dari sini. Dan tangan kanan itu harus rileks. Kenapa harus rileks? Karena dia yang menarik trigger di sini. Dia harus rileks. Kalau misalnya terlalu tegang, terus tangan lu getar, akurasi lu pasti akan berantakan. Kemudian tangan kiri kenapa 70? Dia adalah yang menahan. Jadi kayak pondasinya dari sebuah grip. Itu tangan kiri. Dia yang ngedrive ke kanan dan kiri. Yang ngedrive transisi atas bawah kanan kiri. Ini kayak ngeremes, bener-bener ngeremes santan lah pokoknya. Kayak gini. Bener-bener kayak begini. Oke? Kemudian kita lanjut ke menarik pelatuk atau menarik trigger. Kalau menarik trigger, banyak orang yang bilang kita menarik trigger itu harus di tengah-tengah ruas jari telunjuk ini nih. Di tengah-tengah. Tapi tunggu dulu, beda pistol, beda senapan rifle atau beda senapan, itu beda juga posisinya. Memang kadang kalau misalkan kita naruh ujung jari banget di trigger, pistolnya bisa kedorong ke kiri. Kalau misalnya kita jari telunjuknya terlalu dalam, itu pistol bisa ketarik ke kanan. Tapi beda pistol, beda cerita. Kalau misalnya kita berbicara soal Glock yang mungkin dia itu triggernya lebih berat daripada Colt 1911, posisinya akan beda. Kayak misalnya
Gue punya unit high kappa, yang mana itu triggernya sangat ringan banget. Itu bisa gue toel dengan ujung jari, gue menggunakan tengah-tengah ruas jari telunjuk. Tapi ketika gue aplikasikan ke Sig Sauer M17 yang merek VFC, ketika gue aplikasikan ke sini, malah menimbulkan efek ketarik ke kanan. Karena dia keras banget triggernya dibandingkan high kappa. Maka dari itu caranya gue nge-cheat adalah gue pakai ujung jari ternyata. Jadi nggak semua pistol bisa diaplikasikan dengan demikian. Maka dari itu lu harus tahu, balik lagi ke peraturan yang kelima, lu harus bisa mengoperasikan pistol lu harus tahu anatominya, lu harus tahu feel-nya kayak gimana, lu harus tahu triggernya kayak gimana. Semua lu harus tahu. Satu lagi teman-teman harus sering-sering latihan dry fire. Dry fire itu apa sih? Dry fire itu menembak tanpa menggunakan peluru. Jadi semua dalam keadaan kosong. Misalkan contohnya ini kosong, nggak ada gas sama sekali ya. Di rumah teman-teman bisa latihan pakai unit airsoft gun yang gas atau yang spring, itu bisa banget. Gampang, latihannya tinggal gini doang. Dari sini, dari holster, cabut, kemudian latihan lagi, tembak, balik, ke sini lagi. Kemudian latihan lagi, dari sini, kokang, tembak. Itu latihan dry fire. Cukup di rumah aja. Ketika nanti teman-teman ke shooting range, kalau misalnya udah sering-sering banget latihan dry fire, gue yakin teman-teman akan fasih untuk menembak. Itu semua seputar menembak baru di grip. Di materi berikutnya, kita akan move ke posisi tubuh.